Sela-sela apa sih dari kami mengucapkan terima kasih dan di dalam semuanya kita terima kasih kepada para pembicara pada hari ini ya dan jangan lupa masalah produktif dan kreatif berarti Afro Nusa narasumber yang terakhir adalah tentunya saya Jadi malam itu gue ketemu sama santri pesantren kecil-kecilan sebenarnya, tapi besar mimpinya yang dibangun di dalam masjid yang biasa gue sholat setiap kali gue pulang kampung ke rumah orang tua gue. Walaupun sekarang gue di apartemen dekat perumahan orang tua gue, tapi gue selalu sholat di sana. Dan gue baru pertama kali ngerti apa sistem belajar mereka, dan ternyata mereka itu belajarnya itu rajin banget, gurunya itu bagus banget. Dan gue baru tahu kalau mereka punya hafalan Quran yang wow, kuat banget. Gue pertama kali ketemu dan kenalan secara serius untuk bener-bener kenalan dengan mereka dengan lebih dekat lagi, dan mereka adalah orang-orang yang bakal ngelanjutin kuliah di negeri tempat Ustadz Adi Hidayat berkuliah. Kalau kalian itu ngelihat Ustadz Adi Hidayat hafalan Qurannya, wah bang hafalnya keren banget, saksik-suk udah tahu posisi Quran di mana. Kalian harus lihat calon mahasiswa yang bakal belajar di negeri tempat beliau belajar kayak gimana hafalan mereka, karena gue ngetes hafalan mereka itu kayak apa. Saya bakal ngetes kalian apa aja ayat yang teringat di kepala, dan mereka cepet banget ngejawabnya. Karena sekarang dari ruangan Quran mereka, yang pertama kita ada 3 orang di sini. Yang paling kiri duluan, nama antum siapa? Nama saya Fadil. Nama saya Arif. Ustadz Arif. Lalu yang terakhir paling pojok, enggak, yang tengah dulu, yang tengah. Ustadz siapa? Ibrahim. Ustadz Ibrahim. Sebelah Ustadz Ibrahim ada Zamzami. Ustadz Zamzami, Ustadz Ibrahim, Ustadz Arif, dan terakhir Ustadz Fadil. Ya, jadi kita di sini bakal menanyakan mereka untuk khusus Ramadan Rehab kali ini spesial apa aja versi mereka masing-masing, yang sebagai udah penghafal Al-Quran lebih dari 10 juz, kebiasaan buruk yang walaupun Ramadan itu lewat begitu aja, kalau nggak dimanfaatkan dengan baik, kebiasaan buruk ini nggak akan hilang, harus direhabilitasi. Yang masalah ini itu ngerusak fokus mereka, bahkan hafalan mereka ketika ngafal Quran. Kita mulai dari pertama Ustadz. Antum siapa namanya? Fadil. Iya, kita ulang terus berkali-kali biar kalian ingat. Ustadz Fadil. Fadil ini spesial ya guys ya. Apa masalah nomor 1 yang kira-kira bukan cuma kalian doang, tapi semua orang kebanyakan itu hilang fokusnya sama Al-Quran, hilang nikmatnya sama Al-Quran, bahkan sampai ngilangin hafalannya? Kalau menurut saya sih yang paling pertama itu Apa? HP. HP. Itu meskipun kami udah gak megang masih terus terpikir gitu. Sampai sekarang? Kadang-kadang ya terpikir rumah juga sih. Oh, Gitu. karena pengen pulang ya bentar lagi ya. Iya. Kita sekarang wawancara mereka udah dekat waktu kepulangan, sudah dekat lebaran. Ya, jadi kata Fadil, nomor 1 yang paling rusak fokus itu apa tadi? HP. Kalau kalian setuju nggak, Arif dan HP? Bener, setuju ya. Mengganggu banget. Ini masalah umum kebanyakan manusia sekarang ya, karena semua kita punya HP ya kan. Makanya mungkin solusinya kalian harus ganti HP jadi Nokia 3310 lagi gitu. Nanti pakai HP apa emangnya di rumah? HP Android atau HP pencet? Android. Oke, kalau ente, Arif, kalau ente pribadi ada nggak yang berbeda dari HP? Kebiasaan yang ngerusak, seenggaknya ngeganggu fokus ente, walaupun ente masih ujung-ujungnya ngafal-ngafal juga, sesuai target juga, cuman seenggaknya bikin lelah atau nikmatnya tuh kurang gitu loh ketika ngafal dan ketika setoran. Kadang kurang tidur, jadi ketika waktu menghafal ngantuk gitu. Kurang tidur. Ya kurang tidur. Kalau ente begadang dengan sengaja apa nggak sengaja? Nggak sengaja, kadang emang susah aja tutup mata gitu kalau misalnya lagi waktu istirahat gitu. Tapi ente sendiri ada kebiasaan yang bikin gadang kah? Kayak kopi atau apa? Nggak Ya ada? kalau minum kopi, walaupun kopi manis susah tidur di. Iya, kalau kopi memang susah tidur gitu kan. Ente minum kopi, Fadil? Minum kopi? Minum kopi. Berarti susah tidur ya? Susah tidur. Dan itu kalau ngantuk itu yang ngalangin hafalan. Iya. Sisanya yang lain nggak ada Ya, selain tidur? selain itu ngobrol sih. Ngobrol. Ngobrol. Pas lagi ngafal ngobrol, atau di kegiatan sehari-hari banyak ngobrol? Pas lagi ngafal kadang ada aja godaan mau untuk ngobrol gitu. Oh gitu. Iya. Ya, barusan kita baru mewawancara orang yang paling fokus di dunia ya. Karena jujur dari tadi sebelum video ini dibikin pun, Ustadz Arif itu juga udah kebingungan gitu. Apa yang bikin nggak fokus ya? Wah, itu sangat green flag sekali gitu, sangat tanda-tanda baik. Kalau kalian sampai bingung apa yang bikin kalian nggak fokus itu apa, berarti kalian lumayan fokus. Yang terakhir nih Ustadz Zamzami. Coba Ustadz Ibrahim penonton ya. Ustadz Zamzami, antum lahiran habis orang tua antum minum zam-zam atau gimana? Memang itu namanya.
Oh memang itu namanya. Oke, Ustadz Zamzami. Semoga berkahnya pun mengalir seperti air Zam-Zam ya. Amin amin Iya. amin. Kalau antum sendiri kira-kira apa dari selain tidur dan selain HP yang ngebikin ente hilang fokus, hilang nikmat pas baca Quran? Susah fokus karena mikirin yang di HP, Kata Fadil wanita. Karena mikirin apaan? mikirin yang ditonton di HP. Tapi berarti masalah utamanya di fokus dong, ya Iya kan? di fokus. Rasa hilang fokus itu kenapa? Rasanya kayak gimana? Lagi ngafal terus tiba-tiba Lagi ngafal terus tiba-tiba mikir mahar wanita sekarang atau kan biaya gedung atau apa? ini udah dijawab semua kan? Hah? Udah dijawab semua. Berarti masalahnya sama dong. Sama. Ya, jadi kita kayak salah wawancara orang ya. Karena mereka fokus banget berarti ya. Masalah mereka cuma HP yang padahal mereka sekarang kalian HP disita nggak sih? Enggak. Atau enggak? Apa ada waktu khusus buat HP gitu? Ada seminggu sekali. Sebebas itu tuh dikasih jam Dari jam 9 sampai asar. 9 sampai asar. 9 pagi. 9 pagi. Tapi sehari itu doang. Iya. Dan sehari itu ada program Quran juga nggak? Ada Tetap ada. pagi, pada subuh. Pasti hancur banget yang ngafalnya di hari itu ya, atau kayak lebih enggak fokus. Lebih keganggu dari biasanya kan. Ya lebih mengganggu. HP, terus masalah tidur, masalah fokus. Sebenarnya saling nyambung sih. Saling nyambung karena kalau secara kesehatan juga kalau kita kurang tidur itu bikin otak kita brain fogging, nah bahasa Inggrisnya. Fogging itu artinya kan kabut, otak kita kabut. Ngerti gak sih? Kayak apa? Kalau misalnya ada teman yang suka kayak gitu, suka lola gitu atau apa, dites aja ntar kita ngomong ke mereka, bro, kenapa? Apa? Nah, kan nggak ngerti gitu. Dikerjain aja gitu. Oke, kita udah dapet 3 masalah mereka dalam fokus dan apa-apa yang ngalangin Al-Quran mereka buat produktif. Sekarang kita pengen iseng tes masing-masing mereka. Kira-kira siapa duluan yang dites, Arif? Yang tengah. Apa? Yang tengah. Yang tengah dulu. Tengah. Kita pengen tes 2 versi tes. Yang pertama, Ane bakal ngetes mereka ayat yang tiba-tiba lewat di kepala Ane. Mereka lanjutin 2 ayat. Lalu pengen iseng juga tes yang terakhir. Itu Al-Quran. Kita asal buka mereka bilang stop. Kita buka Quran. Habis itu mereka bilang stop. Lanjutin seayat aja. Masing-masing. Tapi kalian semua udah 30 juz atau belum? Untuk Saya Zam-Zam? sama Arif sudah 30. Selesai ya. Kan kalian bilang tadi sebelum video mereka bilang kalian bilang udah tasmi' 30 juz gitu kan. Tasmi' itu apakah sekali duduk 30? Enggak. Atau dicicil tapi harus terus-menerus lanjut gitu? Tasbihnya 3 hari 30 juz, jadi 1 hari 10 juz. Sekali duduk? Iya sekali duduk dari mulai ba'da subuh sampai selesai 10 juz gitu. Masya Allah. Iya. Biasanya selesai berapa jam? Biasanya sampai zuhur. Sampai zuhur. Iya sampai zuhur. Kalau kami di Mesir kayak gitu bacaannya hadar apa tartil? Hadar cepat. Iya. Kalau tartil tahun depan maksudnya. Hadar. Coba ente contohin baca hadar kalau misalnya An-Naba gimana bacanya? Dari ayat pertama coba ke ayat ketiga deh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Ini cepet. Apa kalian bacanya amyatasaaluna 'anin naba'il 'azim alladzi kayak gitu? Tapi kayak tadi berarti. Itu berarti hadarnya diatur kayak gitu dong bertemponya kan? Seperti itu maksimal paling cepat gitu kan. Soalnya ada beberapa syekh kan yang ngebolehin cepet gitu kan, yang kayak 1 hari 30 juz dari jam 6 pagi ke 6 sore kan biasanya gitu kan. Sekarang kita masuk ke ayat yang aneh inget pribadi. Yang pertama kita bersama Ustadz Arif. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita iseng tes. Nah, kalau yang pertama ini jawabnya 2 ayat minimal ya. Kalau mau lanjut keren. Kalau nggak bisa lanjut bilang pas. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau nasha'u la'araynakahum fala'araftahum bisimahum. Ulang dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau nasha'u la'araynakahum fala'araftahum bisimahum. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله
وشاقوا الرسول من بعد ما تبين له الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. Coba kita cek. Coba baca surat Muhammad. Tabayyana lahumul huda. Min ba'di ma tabayyana lahumul huda. La yadurullahu syai'aw wa sayuhbitu a'malahum. Amalahum bener ya berarti ya. Berarti satu miss. Tapi bisa lanjut. Setelah ini ayat terakhir ya. Terakhir ya. Yang gampang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. حملته أمه كرها ووضعته كرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Yakfik, Masya Allah. Asik ya. Udah gak usah yang tes Quran itu, udah langsung zam-zami sini. Pindah. Zam-zami sini. Dari tadi tuh sok-sok melas gitu kan. Supaya gak dites gitu kan. Jadi kayak berusaha kelihatan gak hafiz gitu. Ini aneh bakal buka Quran, kita deret kayak begitu, terus ntar beliau bilang stop. Coba antum bilang stop. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Stop. Ini halamannya, nggak tahu kelihatan apa enggak di kamera. Ntar kalian lihat sendiri, kita edit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kazzaba bi ayatihi. Innahu la yuflihuz zalimun. أعوذ بالله Jangan disontekan. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. انظر. Coba kalau contekan bisa jawab gak? Summalam takum fitnatuhum. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. Masya Allah, yakfik. Wah. Udah nggak dites lagi. Nggak dites lagi. Barakallahu fik ya. Arif dan Zamzami. Nggak, biar kalian ingat terus nama beliau. Nah, sekarang masuk ke frame. Kita persembahkan yang kita ulang-ulang terus namanya. Fadil, buruan masuk sini. Masuk. Gantian. Mic-nya. Sini, ke sebelah kanan. Ente mau yang dibuka Quran terus di stop atau seingat aneh aja? Apa? Yang Quran di stop aja. Di 26 mana? Soalnya gampang aneh, jadi di 26 doang. Sombong amat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang seingat saya. Ya guys ya, kita tes. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib. Gitu enggak ayatnya?
Ya, jangan dikasih tahu dong suratnya. Ya udah nggak apa dikasih tahu suratnya. Itu surat As-Saffat. Biar Fadil nggak panik. Curang ya, karena beliau belum selesai tasmi 30 juz. Curang dikit nggak apa. Inna zayyana sama ad-dunya bizinatinil kawakib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد دحورا ولهم عذاب واصب. Coba potong. Bener duhuro kah setelahnya? Bukan, perasaan bukan duhuro. La yasma'una ilal. Coba. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب Baru. دحورا ولهم عذاب واصب. Masya Allah, udah itu aja. Alhamdulillah, Fadil ini paling panik dari tadi guys. Dan sekarang mukanya kayak habis ketemu ibunya setelah 90 tahun gak ketemu. Atau setelah lahiran anak. Soalnya saya pribadi dulu lahiran anak kayak gini mukanya. Kayak Akhirnya lahir ya Allah. jangan takut lagi ya kita bikin video lagi kapan-kapan. Udah, kita udah tes. Semoga kalian bertiga bisa lanjut ke Libya ya. Dengan mudah dan ketemu masyayikh terbaik dunia juga. Dan juga Allah mudahin untuk mendapati sepanjang umur kalian keberkahan dari Al-Quran yang gak habis-habis lah pokoknya. Amin. Karena janji Allah guys, orang yang sama Al-Quran terus dari hati dan dari pikiran dan dari perbuatan pasti ya gak usah takut sama badai apapun yang lewatin mereka lah. Pasti ketuntun sendirinya sama Al-Quran. Endingnya keren juga video ini. Dan itulah obrolan singkat gue bareng para santri. Hafalan mereka keren banget. Dan wow, mereka bener-bener rajin-rajin banget. Pendiam banget. Pendiam dalam arti yang baik ya. Karena orang yang gue inget hadis atau kaidah agama ya, barang siapa yang makin banyak omongnya makin banyak salahnya, kayak gue, karena gue kerjanya ngomong mulu, ngonten mulu, akhirnya makin banyak salah gitu kan. Gitu pula hafalan Quran, semakin banyak hafalannya semakin banyak ayat yang mirip. Kalau lu hafal surat Al-A'la doang, lu hafal juz 30 doang, lu bakal sempurna baca Al-A'la. Tapi kalau lu udah ada surat sebanyak 30 juz Al-Quran yang lu hafal, banyak yang mirip ayat-ayatnya dengan Al-A'la. Jadi wajar kalau lu tiba-tiba baca surat Al-A'la salah, justru karena hafalan lu banyak. Ya, gue bakal bahas di Ramadan Rehab setelah ini, dimana kita merehabilitasi diri kita dari hal-hal yang mengurangi fokus kita dengan Al-Quran, sesuai sama apa aja yang mereka sampaikan pas gue ketemu sama mereka. Ada yang bilang kurang tidur, ada yang bilang karena HP. Kita bakal ngomongin itu di Ramadan Rehab berikutnya. Jadi subscribe dan komentar kira-kira apa sih yang pengen kita bedah dan rehabilitasi dari kebiasaan-kebiasaan buruk sampai kita bisa tobat nasuha sampai hari kiamat sejak Ramadan ini. Bye-bye. Assalamualaikum. Kita nggak dapet jatah buat ketemu Pak Presiden. Gue sebenarnya diundang Mayor Teddy. Kecelakaan di sini rentan banget, sumpah. Nyebrang di sini tuh mengerikan banget. Sapi panggang atau banteng panggang. Nih, silakan Mas. Indah pemandangan. Punya istri 2. Istri 2. Istri 2. Ini sih, Muat buat 3 orang berarti. buat 3 orang. Dan di sini cuma 1 dibanding 1000 pengendara motor doang yang pakai helm. Gak ada yang beli.